Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windu Bambang Prasojo di channel Mahasiswa Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pendidikan agama Islam dengan dosen Bapak Son Haji. Langsung kita mulai saja. Di sini saya akan membahas tentang tugas agama yang diberikan pada saya untuk membuat 50 soal pertanyaan beserta jawabannya. Kita mulai saja. Nomor 1. Di dalam agama, manusia akan bertanggung jawab atas titik-titik dirinya di akhirat. A. Rezeki, B. Jodoh, C. Maut, D. Nikmat, dan E. Perbuatan. Dan jawabannya E. Perbuatan. Nomor 2. Faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan peranannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal, B. Kebutuhan sandang, C. Kebutuhan pangan, D. Kebutuhan papan, dan E. Kebutuhan ekonomi. Kita lihat jawabannya. A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Lanjut nomor 3. Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia di dunia? A. Menjadi perwakilan, B. Bersenang-senang, C. Berbuat maksiat, dan D. Beribadah, serta E. Menaati peraturan. Dan jawabannya A. Menjadi perwakilan. Nomor 4. Keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan tanpa ada keraguan sedikitpun disebut A. Tauhid, B. Tasawuf, C. Akidah, D. Fikih, dan E. Akhlak. Jawabannya C. Akidah. Nomor 5. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber A. Kekuatan, B. Kenikmatan, C. Moral yang baik dan mulia, D. Kejayaan, dan E. Biologis. Apa jawabannya? C. Moral yang baik dan mulia. Kita lanjut nomor 6. Suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Quran surat ke-89 ayat 27-30 disebut A. Fitrah, B. Rezeki, C. Nafsu atau al-hawa, D. Cita-cita, dan D. Qalb, dan E. Qalb. Kita lihat jawabannya. C. Nafsu atau al-hawa. Nomor 7. Dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? A. Konsep Bani Adam, B. Konsep An-Nas, C. Konsep Al-Insan, D. Konsep Al-Bashar, D. E. Konsep Al-Ins. B. Konsep An-Nas. Nomor 8. Menurut agama, ada beberapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia, kecuali A. Aspek historis, B. Aspek biologis, C. Aspek kecerdasan, D. Aspek sejarah, dan E. Aspek sosiologis.
Jawabannya D. Aspek sejarah. Lanjut nomor 9. Akal disebut nous atau logos berdasarkan bahasa A. Yunani, B. Mores, C. Etos, D. Huluk, dan E. Jerman. A. Bahasa Yunani. Nomor 10. Manusia adalah makhluk paling istimewa. Salah satu ciri manusia yang dikutip dari A. Quran surat ke-95 ayat 4, B. Quran surat ke-7 ayat 172, C. Quran surat ke-2 ayat 30, D. Quran surat ke-4 ayat 32, serta E. Quran surat ke-5 ayat 27. Apakah jawabannya? A. Quran surat ke-95 ayat 4. Lanjut 11. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan, B. Peralihan, C. Pendatang, D. Kemajuan, dan E. Kebaikan. Maka jawabannya A. Perwakilan. Sekarang nomor 12. Ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah A. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, B. Quran surat Az-Zumar ayat 6, C. Quran surat Al-Hajj ayat 5, D. Quran surat Sad ayat 72, E. Quran surat Yusuf ayat 3. Apakah jawabannya? Quran surat A. Quran surat. Kita lanjut saja. Tadi jawabannya A. Nomor 13. Zat yang tak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa eksistensi dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari A. Jasad, B. Ruh, C. Akal, D. Fisik, dan E. Pikiran. Dan jawabannya ruh. Nomor 14. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi A. Ilmu, B. Kehendak untuk memilih, C. Penciptaan, D. Kedudukan, E. Jabatan. Apakah jawabannya? Dan jawabannya adalah penciptaan. Kita lanjut nomor 15. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kemampuan bicara, B. Kedudukan, C. Ilmu, D. Penciptaan, dan E. Jabatan. Apakah jawabannya? A. Kemampuan berbicara. Lanjut. Nomor 16. Menurut soal di atas tadi, firman tersebut terdapat dalam surah A. Al-Insan ayat 3, B. Al-Baqarah ayat 29, C. Bani Israel ayat 70, D. Ar-Rahman ayat 1-4, E. Quran surat Sad ayat 72, dan jawabannya Ar-Rahman ayat 1-4. Nomor 17.
Ada 4 misi diciptakannya manusia di bumi ini, kecuali A. Misi perdamaian atau al-imarah, B. Sebagai pemimpin di muka bumi atau khalifah fil ardi, C. Melakukan perintahnya, D. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, E. Mengerjakan larangannya. Kita lihat jawabannya. Dan jawabannya E. Mengerjakan larangannya. Lanjut. 18. Hati, akal, dan jasad adalah unsur A. Tubuh, B. Bagian, C. Manusia, D. Tumbuhan, dan E. Hewan. Kita lihat jawabannya. C. Manusia. 19. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Surat Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan yang dimaksud ayat tersebut adalah A. Kegelapan dalam perut, B. Kegelapan dalam rahim, C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim, D. A, B, dan C betul semua, dan E. Tidak ada yang betul. Dan jawabannya adalah A, B, dan C betul semua. Lanjut 20. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa, kecuali A. Rahmat, B. Furqan, C. Keberkahan, D. Kemudorotan, E. Rezeki. Dan jawabannya adalah D. Kemudorotan. Nomor 21. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Etika, E. Pikiran. Dan jawabannya D. Etika. 22. Etika itu bersifat A. Khusus, B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, dan E. Tidak perlu. Dan jawabannya B. Umum. Nomor 23. Akhlak berasal dari kata A. Yunani, B. Mores, C. Etos, D. Huluk, dan E. Jerman. Mari kita lihat jawabannya. D. Huluk. Lanjut 24. Etika dibagi atas 2 macam, yaitu A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Etika deskriptif dan etika normatif, dan E. Baik dan benar. Dan jawabannya adalah etika deskriptif dan etika normatif, D. Nomor 25. Berikut adalah akhlak pada Allah kecuali A. Suudzon, B. Berzikir, C. Beribadah, D. Tawakal, dan E. Beramal. Jawaban untuk nomor 25 adalah A. Suudzon. Lanjut. Standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan A. Sunnah Rasul, B. Al-Quran, C. Adat istiadat, D. Akhlak, dan E. Perilaku. Dan jawabannya C. Adat istiadat. Nomor 27. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Adalah pengertian etika dari segi A. Kamus Besar Bahasa Indonesia, B. Istilah, C. Etimologi, D. Al-Quran, dan E. Hakikat. Dan jawabannya adalah B. Istilah.
Lanjut 28. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Deskriptif dan normatif, E. Baik dan buruk. Lanjut 29. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak. Dari kata mos yang berarti adat kebiasaan adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Adat, E. Pikiran. Jawabannya B. Moral. Nomor 30. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Huluk, E. Jerman. Yang benar adalah B. Mores. 31. Konsep untuk semua bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah dari segi perkataan dan perbuatan adalah pengertian dari A. Ibadah, B. Ihsan, C. Islam, D. Ihsan, E. Iman. Dan jawabannya adalah A. Ibadah. Nomor 32. Ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah semata-mata disebut A. Ibadah mahdhah, C. Ibadah maliyah, C. Ibadah fardiyah, D. Ibadah kemasyarakatan, E. Ibadah perorangan. Jawabannya A. Ibadah mahdhah. Lanjut. Beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar, kecuali A. Niat yang suci, B. Memiliki ketangguhan dan percaya bahwa perbuatan itu membawa kebenaran, C. Niat judi naik haji, D. Jual beli yang tidak melalaikan sholat, E. Semua benar. Dan jawabannya C. Niat judi naik haji. 34. Yang merupakan tempat paling tinggi di antara ibadah yang lain. Bahkan Rasulullah SAW menempatkannya sebagai tiang agama ialah ibadah A. Puasa, B. Zakat, C. Sholat, D. Zikir, E. Sholawat. Dan jawabannya C. Sholat. Lanjut 35. Menahan makan dan minum serta yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari merupakan pengertian dari ibadah A. Zikir, B. Sholat, C. Zikir, D. Puasa, E. Haji. Dan jawabannya adalah D. Puasa. Nomor 36. Yang bukan termasuk dari rukun ibadah yaitu A. Ihram, B. Wukuf di Arafah, C. Bercukur rambut 3 helai, D. Syai, E. Berpuasa. Dan jawabannya adalah E. Berpuasa. Nomor 37. Berjalan dan berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu disebut sebagai A. Wukuf, B. Ihram, C. Tawaf, D. Syai, E. Mabit. D. Syai. 38. Mengerjakan umroh lebih dahulu, baru mengerjakan haji. Cara ini mewajibkan orang yang melakukannya membayar dam. Merupakan ibadah haji dengan cara A. Ifrad, B. Qiron, C. Tamatu, D. Semua benar, E. ABC semua salah. C. Tamatu. Nomor 39. Orang-orang yang berhak mustahil zakat yaitu A. Fakir, B. Miskin,
C. Mu'alaf, D. Hamba sahaya, E. Semua benar. Dan jawabannya adalah E. Semua benar. Nomor 40. Apa saja hikmah ibadah kecuali A. Menghentikan segala bentuk penghambaan selain Allah untuk meraih kemerdekaan sejati. Quran Surat ke-23 ayat 71. B. Memelihara fitrah dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Quran Surah ke-3 ayat 14. C. Melatih suasana hati, berpikir dan bertindak positif. Quran Surah ke-3 ayat 134. D. Meningkatkan kecakapan emosi dan spiritual secara fisiologis. Quran Surat ke-5 ayat 16. Dan E. Pernyataan A, B, C, D benar. Dan jawabannya adalah E. Pernyataan A, B, C, D benar. 41. Gampang atau mudah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras seperti judi disebut A. Haram, B. Riba, C. Batil, D. Gharar, E. Maisir. Dan jawabannya adalah E. Maisir. Nomor 42. Tidak ada kezaliman dalam penjual dan pembeli, harus fair dan adil adalah pengertian dari A. Maisir, B. Gharar, C. Haram, D. Batil, dan E. Riba. Dan jawabannya adalah D. Batil. 43. Ada batasan saat melakukan transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah maghrib. Di bawah ini yang merupakan arti dari maghrib kecuali A. Maisir, B. Gharar, C. Haram, D. Riba, dan E. Halal. Dan jawabannya adalah E. Halal. 44. Pertaruhan atau keraguan setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Istilah dari A. Gharar, B. Maisir, C. Batil, D. Haram, dan E. Riba. Jawabannya adalah A. Gharar. 45. Suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran disebut ilmu A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Seni, E. Sistem digital. Dan jawabannya adalah A. Ilmu ekonomi. Lanjut. 46. Sistem normal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam adalah A. Perbankan, B. Jual beli, C. Muamalah, D. Syariah, dan E. Semua benar. Dan jawabannya adalah D. Syariah. 47. Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang baik sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu A. Syariah, B. Muamalah, C. Jual beli, D. Riba, dan E. Maisir. Dan jawabannya adalah B. Muamalah. Lanjut nomor 48. Sebutkan objek syarat sah jual beli. A. Memberikan batasan waktu, B. Orang tidak suci, C. Berakal, D. Tidak gila, dan C dan E, C dan B benar. Dan jawabannya adalah C dan D benar, yaitu berakal dan tidak gila. Lanjut. 49. Yang tidak termasuk cakupan muamalah adalah A. Jual beli dan riba, B. Etika bisnis, C. Hutang, D. Riba, dan E. C dan B benar. Dan jawabannya adalah D. Riba.
Nomor 50 dan yang terakhir, yang tidak termasuk ciri-ciri syariah Islam adalah A. Komprehensif dan moderat, B. Tidak dinamis, C. Elastis atau fleksibel, D. Tidak memberatkan, E. Graduasi atau berangsur-angsur. Jawabannya adalah B. Tidak dinamis. Terima kasih telah menonton video pembahasan tentang 50 soal beserta jawabannya. Tugas dari Pendidikan Agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.